Nah ini dia rombongan GKI Jana Sakse Komisi Dewasa. Mantap. Kita ada di daerah wisata apa ini? Dia nama daerah wisatanya. Baru datang lagi. Lokasinya Betani. Nah ini dia rombongan GKI Jana Sakse Komisi Dewasa. Mantap. Kita ada di daerah wisata apa ini? Ini dia nama daerah wisatanya. Baru datang lagi. Lokasinya Betani.
Nah, ini tiketnya 25.000. Oh, makan gorengan pagi-pagi. Pagi-pagi sudah makan gorengan. Syukur semua kolesterolnya bagus. Itu obat kolesterol itu. Tiket masuk kemana nih? Ke surga. Oh, berangkat sekarang ke surga. Nah, ini kami masuk. Oh, disobek. Oke, terima kasih. Banyak tanaman. Tanaman apa ini? Terong ya? Terong ya, Pak? Terong sama itu. Kalau ini cabe. Sama cabai sama tomat ini tiga Oh, macam. tiga macam. Cabai ada terong. Nanti kalau panen boleh panen. Iya, ada. Oh, di kilo. Jadi kilo. Panen sendiri. Panen sendiri lalu di kilo. Iya, di kilo ke atas sana. Di sana juga ada habis. Di sana. Di sana udah ada siap. Oke. Nah, ini makanan kita. Itu dagingnya masih lepas. Oh, ada daging. Kucing katanya. Para pemuda, remaja. Rombongan. Alat musik lengkap ya, mantap Pak Pepen. Woi, sambal lengkap. Ambil aja akarnya baru. Enggak, buahnya boleh dibawa pulang ya Pak ya. Oh, ditimbang nanti. Iya, boleh panen terus ditimbang. Panen ditimbang. Mahal timbangannya, Pak. Iya. Siapa lagi yang baru datang? Wah, dia lebih senang naik skateboard. Woi. Iya. Rombongan keluarga Icon. Dadah sama Bapak Pendeta. Dadah. Iya. Kita kembali ke desa. Wah, ini rombongan yang terakhir ini mau pacaran ini. Mau pacaran lagi nih. Pengawal di belakang. Woi, pengawalnya serem Bu Ida masih di belakang. Sama Bu Ani. Nah, ini dia. Ambil aja seperlunya. Apa itu? Kacang. Iya. Oh, ini dia semacam kafenya. Kafe. Kafenya. Bagus. Iya. Boleh. Iya. Oh, ada kolam renang. Wow. Ada kolam renang.
Kita lokasinya di bawah situ. Water parknya. Iya, itu dia kolam renangnya, water parknya. Nah, ini nih kita dari bawah. Tim musiknya. Apa itu? Janur kuning. Yang pakai orang anak yang ada. Komisi kedukaan. Bekerja sama dengan komisi kedukaan. 3 periode berturut-turut. Kata Pak Pendeta kemarin bagian finishing. Komisi dewasa berserta dengan keluarga. Keluarganya ada di komisi remaja, ada di komisi anak, ada di komisi lansia, kemudian ada di komisi kedukaan juga. Kita bersatu di sini berkumpul melakukan kebersamaan dalam Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita memulai kebersamaan kita ini dengan memuji Tuhan. Nomor 1, kami berkumpul. Jadi kayak apa?
Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara, anak remaja, anak-anak yang terkasih. Sebelum kita mulai acara kebersamaan Komisi Dewasa, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi ini kami datang kembali kepadamu Tuhan untuk mengucapkan puji syukur kepadamu, di mana pada pagi ini siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terpujilah namamu ya Tuhan untuk kasih setiamu, sehingga di hari libur ini kami sebagai jemaat Tuhan kumpulkan di tempat wisata ini. Ya Roh Kudus, kami hendak membaca Alkitab, mendengarkan sabdamu. Kiranya pertolongan Roh Kudus sajalah yang memberikan kami pengertian, sehingga kami sebagai jemaat hidup dalam satu persekutuan yang utuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Surat Filipi. Wah, diam-diam ada juga yang memfoto kita ini. Ya. Ya, Bapak-bapak, silahkan. Senang. Nanti masuk di Instagram ya, atau di Twitter. Ya. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat Filipi. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Satu ayat saja. Filipi pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah ini dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, puji Tuhan ya. Hari libur ini kita manfaatkan. Tadinya tidak ada rencana ya. Terus tiba-tiba ada rencana dan luar biasa. Walaupun mungkin baru 3 hari ya disusun. Ya. Rencananya udah lama. Pada lupa, Pak. Ya, inilah bukti sebagaimana tema kita hari ini, bahasa Ciberem, the power of unity. Ciberem atau Cisaat? Ini orang Ciberem udah langsung ketawa tuh. Ciberem ya. Inilah bukti the power of unity, kebersamaan kita, sehingga acara yang dirancang cuma ya 3-4 hari bisa kita laksanakan. The power of unity. Saudara-saudara, berdasarkan apa yang kita baca tadi dari Filipi 2 ayat 1, mari kita dalami apa maksud tema kita, kekuatan dalam kesatuan, the power of unity. Sebentar, lagi diturunkan ini layar. Oh, itu layar LCD diturunkan. Cerita, jadi the power of unity ini, kekuatan kesatuan ini, ada cerita. Jadi sekelompok kuda liar tengah merumput di padang belantara. Ya, bisa. Tiba-tiba muncul seekor harimau
Wah, ini di Sumatera berarti. Loncat sekarang di Sumatera. Dari Karena di Sumba nggak ada harimau. Cuman kuda doang. Jadi tiba-tiba loncat ke Sumatera ya. Muncullah seekor harimau yang sedang mencari mangsa. Serentak kuda-kuda liar itu melindungi diri, membentuk lingkaran, dan mereka saling melindungi diri dengan cara berdiri berhadapan dengan sang harimau. Melihat hal itu, sang harimau pun tidak berani mendekat karena takut kena tendangan kuda-kuda itu. Jadi kawanan kuda pun luput dari terkaman harimau. Namun sang harimau tidak kehilangan akal. Dengan tipu muslihatnya dia berkata, "Wah, ini sungguh barisan yang sangat bagus. Boleh aku bertanya, ini di antara kalian kuda pintar mana yang mencetuskan ide ini?" Kuda-kuda itu pun termakan hasutan sang harimau. Mereka kemudian berdebat, siapa yang pertama kali mencetuskan ide tadi sehingga mereka bisa membentuk lingkaran dan siap menendang. Kuda A mengatakan, saya dong. Kuda B bilang, wah gak bisa, saya yang mencetuskan ide ini. Kuda C bilang, wah gak bisa, saya yang senior, saya yang mencetuskan ide ini. Kuda yang muda juga gak mau kalah, gak bisa. Walaupun kami muda, tapi kami ini kaya dengan ide. Wah, akhirnya mereka bertengkar. Terjadi pertengkaran. Dan karena terjadi pertengkaran, mereka berpisah. Nah, karena berpisah, dengan mudah harimau menerkam salah seekor kuda itu. Saudara-saudara, the power of unity memang sungguh luar biasa. Karena jika ada kesatuan hati, jika ada persekutuan roh dalam Filipi 2 ini bisa kita tafsirkan sebagai persatuan semangat. Kan kadang-kadang roh itu kalau dalam bahasa Inggris spirit, ya, artinya juga bisa semangat. Maka segala ancaman bisa dihadapi. Bahkan ancaman dengan mudah bisa diselesaikan. Tetapi ketika tidak ada kesatuan hati, tidak ada persekutuan roh, tidak ada kekuatan semangat kebersamaan, maka yang terjadi keterpisahan. Dan ketika ada masalah, mereka hadapi sendiri-sendiri, sehingga hancurlah persekutuan mereka. Saudara-saudara, tentu kita ingat kisah di dalam Kejadian pasal 9 mengenai Menara Babel, ya. Ketika ada kesatuan hati, mereka mampu membuat menara yang megah. Alkitab mengatakan menaranya, wah, nampaknya bisa dibangun sampai ke langit. Namun kemudian muncul kesombongan di antara mereka, bahwa kami ini manusia bisa mencapai segala hal. Nah, itu kesombongan. Dan kesombongan bagaimanapun juga Tuhan tidak suka. Maka Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Dan ketika bahasa mereka tidak lagi satu, yang satu minta tangga dikasih pacul, yang satu minta ember dikasih air. Terjadilah kekacauan, ya. Akhirnya Menara Babel terbengkalai. Jadi saudara-saudara, the power of unity mau memberikan kepada kita satu pengertian bahwa kalau kita ada dalam satu kekuatan yang sama, sehati, sepikir, sepakat, apa saja bisa kita capai.
Ya, tentu di dalam Tuhan. Tentu bukan dalam kesombongan. Apa yang nampaknya sulit bisa kita gapai, bisa kita raih. Tetapi ketika kesatuan hati itu tidak ada, sesuatu yang mudah bisa tidak mampu kita lakukan, tidak mampu kita selesaikan. Tentunya saudara-saudara ingat di dalam 1 Korintus 12 perumpamaan yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, bahwa kita ini satu tubuh. Ada mata, ada telinga, ada apa lagi? Tangan, kaki. Ya, namun kita punya satu kepala. Siapa kepala kita? Yaitu Kristus. Dan kita sebagai anggota tubuh masing-masing melaksanakan peran kita, sehingga tubuh kita ini bisa bergerak dinamis, bisa bersesuaian. Ya, apa jadinya ketika mata tidak mau tunduk kepada kepala? Kepala bilang, "Hai mata, lihat sebelah kanan." Tapi mata maunya sebelah kiri. Kacau kan? Apa jadinya ketika kaki mau bergerak ke depan, tetapi pikiran menghendaki kita bergerak ke belakang? Kacau. Kalau kita nyebrang ya, nyebrang nih, sudah mau maju nih, kaki mau maju, tapi pikiran bilang mundur. Wah, itu bisa ketabrak tuh. Iya, bisa ketabrak kita. Jadi ya, galau. Jadi galau, mereka galau. Jadi kesatuan itu penting. Kesatuan membuat kita dapat mencapai apa yang kita harapkan. Kesatuan membuat kita punya kekuatan meraih apa yang rasanya sulit bahkan tidak mungkin. Kesatuan membuktikan bahwa kita ini tunduk pada satu kepala, yaitu Kristus. Berarti kalau dalam satu jemaat ada keinginan-keinginan yang berbeda, sebenarnya wajar. Tapi ketika keinginan yang berbeda itu begitu ditonjolkan, dipaksakan, nah hati-hati. Jangan-jangan ada kesombongan di dalamnya. Iya. Ada kesombongan, ada keangkuhan, ada keakuan. Sehingga keinginannya lah yang harus diutamakan. Hati-hati. Kalau itu terjadi, maka kekuatan kita sebagai jemaat tidak akan kuat lagi. Jadi saudara-saudara, itulah renungan kebersamaan kita. Mari kita tetap dalam satu persekutuan roh, satu semangat melayani Tuhan. Sebab kita ini menjadi jemaat bukan untuk melayani siapa-siapa, tapi melayani Tuhan. Dan kalau itu melayani Tuhan, berarti kita harus ikuti apa maunya Tuhan. Maunya Tuhan apa? Melalui jemaat kita, melalui keluarga kita, melalui kehidupan pribadi kita, kita memuliakan nama Tuhan. Kita menjadi kesaksian yang hidup. Amin. Mari kita, ada satu nyanyi, bila apa tuh yang yang kesatuan itu, bakurapan di kepala. Nomor 12. Oh, betapa indahnya. Satu joget dong, joget. Ayo kita joget. Ayo berdiri. Ayo. Oh, Tunggu. Belum berdiri semua. belum berdiri. Ayo berdiri. Oh, jangan males-malesan. Bangun. Sudah duduk di mobil lama lagi. Ya, berdiri semuanya. Joget.
Bagus, bagus. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya Sambil gandengan. saudara seiman Gandengan. hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala harum dan sejambut dan jubahnya turun. Tangan di atas. Dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Telah diperintahkan Tuhan Pinggulnya goyang. berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Tinggi. Oh betapa indahnya, Lagi. oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Di kepala harum jambut dan jubahnya turun seperti hembusan dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya Ini dari Komisi Kedutaan. bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mati kepala Tangan di atas. bukan jubahnya turun. Putar. Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Tetap berdiri, kita mau berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan. Inilah bukti kami sehati, sepikir, sepakat. Inilah bukti kekuatan kami ketika kami bersatu. Rencana yang baru kami susun beberapa hari dapat kami laksanakan. Dan kami sungguh bersuka cita. Kiranya kesehatian kami terus tunjukkan di dalam kami berjemaat. Kami saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan, saling menasehati. Dan ketika ada di antara kami atau juga jemaat kami yang tidak dapat hadir, ada yang sakit, kami lawat. Ada yang mundur, kami sapa untuk kembali. Ada yang keluar karena melanggar firman-Mu, kiranya kami Tuhan pakai untuk menasehati sehingga kami bersama-sama kembali. Bapa, kiranya Roh Kudus terus memampukan kami sebagai jemaat bertumbuh bersama, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati sepanjang acara kami hari ini dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyanyi lagi. Roh Allah ada ya. Mau duduk atau mau berdiri? Berdiri. Gak bisa joget kalau duduk, berdiri aja. Mau nyanyi apa mau duduk nih? Menyanyi. Aminor. Wah, pundung, mana nak pundung? Aminor. Ucapan Perjalanan ini engkau
tidak menari. Roh alam ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Ini nggak bisa muter ya, kita nggak bisa muter. Nggak bisa. Muter aja. Jalan serta Yesus. Kita kan menari seperti Pak, orang tahu nggak menari Pak. Nyanyi jalan serta Yesus, tapi sambil muter. Tapi ini dulu Pak, saya kasih. Nyanyi jalan serta Yesus, tapi sambil muter. Kayaknya semua nanti Udah di pinggir aja, jalannya di pinggir. Nanti, tunggu Pak. Nanti lagunya jalan serta Yesus. Setiap ada kata jalan, kita balik gitu. Balik pulang. Nanti yang Balik pulang. tadi yang salah Pak Yus, tambah ya. Maju, kiri, Nunduk. belakang, maju, ini olahraga, maju, Udah maju, kiri, maju terus. Maju sambil maju, belakang, udah jago tepuk tangan semuanya. Sekarang saya mau perintahkan lawangnya. Kalau saya bilang ke kiri, yang lain ke kanan. Ah ini kerjaan bukan sana tabrakan. Ini kan di dalam pelayanan itu kan membutuhkan kerjasama, Fokus. konsentrasi dan fokus. Kalau tabrakan gimana? Dia harus fokus. Ada rumah sakit nggak? Jadi Bu Ida sama Bu Lisa baca liatin salah ya. Ah ini eksekutor kan kita tahu kumpal luter kalau Kalau terikut. Pak jangan mau Pak, mana pendeta disuruh-suruh. Jangan mau Pak, orang Jimmy aja ikut. Jimmy udah keluar sinode padahal. Oh, tapi itu sinode dia. Ada background musik ya. Ini kita sinode ini, hati-hati. Sekarang dari yang benar dulu perintahnya ya. Kiri. Kanan. Maju. 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 Nunduk. Yang benar dulu. Kita ada malah pasang kita tahu putar. Yang benar dulu. Sepanya benar dulu. Yang benar dulu. Kiri. Belakang. Maju. Kanan. Udah bisa? Saya perintahkan yang lawannya Bu Ida
Bu Lisa siap-siap. Yang lawannya ya, Lawannya ya, kalau saya bilang maju, kita ke belakang. kebalikannya. Kalau bilang kiri, kita ke kanan. Bu Ida lihat yang sini, saya lihat yang sana. Kanan. Ini nggak sama nih, ini nggak sama. Apa petanya? Pak Beben labil. Cepat miring rame. Belakang. Semuanya bilang begini, kalau saya bilang belakang, depan, kiri, kanan gitu ya, biar rame. Kanan. Pak Pur salah. Kapur keluar. Pak Beben keluar. Belum. Depan. Belakang. Kiri. Wah, celentang deh. Kanan. Kiri. Depan. Belakang. Cepet ini cepet ya. Gak mau. Belakang. Depan. Banyak salah. Bukecia. Biar aja sampai semua. Maju ke Bu Tati. Satu lagi kalau ada yang salah maju. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan. Udah pas. Udah cukup ya? Ayus tadi kampung di salah yang pertama Pak Yus. Lulus gua, lulus. Sekarang baris dari cukup. Yang salah baris. Yang salah baris. Yang salah baris tadi. Yang lain. Bilang maafin saya Kak. Juga nggak banyak, kadangkala anggota dari komisi dewasa juga masuk di komisi yang lain kan gitu. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu gitu. Ada banyak orang yang double jabatan. Nah ini nantinya kan seringkali menjadi rancu gitu seringkali. Tetapi karena ini tadi semangat pelayanan tadi, jadi semua ingin melakukan yang terbaik. Jadi setiap tugas silahkan Bapak, silahkan Ibu duduk. Ya, komisi dewasa pada saat ini juga rancangannya ini paling besar, paling banyak. Karena apa? Komisi dewasa memiliki apa ya, semacam bukan, ada satu image atau kesan bahwa komisi dewasa ini akan memimpin seluruh jemaat. Walaupun kesan dan image ini munculnya dari orang lain gitu ya. Tapi kalau dari komisi itu sendiri nggak akan seperti itu. Karena apa? Karena memang komisi dewasa ini
posisi yang strategis, namanya komisi dewasa. Anggotanya tidak terbatas, siapapun boleh masuk. Kalau komisi remaja, hanya remaja yang masuk, ya. Pak Tony nggak boleh masuk, nah, karena sudah bukan remaja lagi, kan gitu. Komisi lansia itu juga mungkin agak terbatas, agak ya, karena ya walaupun terbatas gitu ya. Tentu Peter nggak boleh masuk komisi lansia kan gitu.